Kembali lagi di podcast Pokoknya Senang. Ya, kembali ke pertanyaan tadi Pak Agung. Karya sastra yang baik itu seperti apa menurut Pak Agung? Karya sastra yang baik itu menurut saya adalah karya sastra itu menganut konsep Horace Dulce et Tail ya. Jadi harus bagus, harus menarik dan juga memiliki nilai kegunaan bagi masyarakat itu. Jadi kalau menurut saya karya sastra yang baik itu harus menunjukkan adanya ciri khas nilai-nilai sastra itu tadi ya. Selain itu harus juga memberikan pesan moral yang baik kepada pembacanya. Artinya karya itu bermanfaat bagi pembacanya atau berguna bagi pembacanya. Jadi karya sastra yang bagus itu yang seperti apa? Ya paling tidak memiliki ciri khas literer sastra itu sendiri harus ada di dalamnya, harus terpenuhi. Kalau karya sastra itu ditulis tanpa mencerminkan adanya ciri khas struktur karya yang bagus, ya masih kurang baik menurut saya. Jadi nilai sastra juga harus ada, nilai-nilai moral yang harus disampaikan kepada pembaca juga ada. Itu harus seimbang. Itu tadi. Jadi ibaratnya struktur lahir dengan struktur batinnya ini harus imbang. Antara surface structure dengan deep structure harus imbang. Itu. Baik. Berarti sastra itu harus punya jiwa untuk dia itu dianggap baik gitu ya. Betul Mas Haji. Jadi sastra itu harus memiliki roh atau nyawa atau jiwa. Kalau tidak begitu, kalau kita hanya mengedepankan nilai keindahan karya sastra sementara tidak ada rohnya, ya maka karya sastra itu tidak bagus. Tidak ada sesuatu yang disampaikan pada pembacanya. Pembacanya menangkap adanya keindahan bahasa yang kita tuangkan di dalam karya sastra, tetapi nilai moral-moral yang ini pesan-pesan yang lainnya di dalamnya tidak kita temukan. Ini tidak bagus. Jadi harus seimbang, Baik Pak Agung. Pak Agung, setelah Anda masuk ke dunia sastra, berapa banyak karya sastra telah Anda buat? Ya, saya menekuni sastra itu betul-betul menulis sastra itu sejak kuliah S1 di IKIP Negeri Surabaya, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 1985. Selama ini karya-karya yang saya buat antara lain ya berbentuk puisi, lebih banyak puisi, cerpen, kemudian artikel-artikel sastra dan budaya ya. Kalau kita lihat jumlah buku yang ada ya 15 judul lebih, tapi khusus yang terkait dengan buku puisi ada 6 judul buku itu ya yang sudah terbit itu ya. Tapi puisi-puisi yang lainnya yang belum dibukukan ini masih sangat banyak Mas, masih sangat banyak. Kalau misalnya kita bukukan lagi ya sangat banyak itu saja. Jadi kalau karya-karya saya bisa dilihat di Google, ketik misalnya puisi-puisi Agung Pranoto atau esai-esai sastra Agung Pranoto di Google, nanti muncul semua deretan itu. Saya juga pernah beberapa kali puisi saya dimuat di Kompas.com pernah, terus di Kawaca.com pernah, dan lain-lain lah, banyak. Dalam berkarya sendiri Pak Agung, apakah Pak Agung punya bukan prinsip ya, seperti jalur yang itu aja, seperti saya ingin feminisme terus atau yang lainnya? Kalau saya tidak terpaku pada satu fokus ketika berkarya menjadi objek kajian, itu objek karya ya. Objek karya itu bisa variatif Mas. Kalau kita misalnya hanya membahas tentang feminisme saja mungkin menjadi tidak menarik. Semuanya kan ada masanya. Ya kita menyesuaikan kondisi perkembangan yang ada. Misalnya sekarang era pandemi, pasti banyak orang menulis karya tentang COVID atau corona. Saya pun tidak lepas juga dari menulis puisi itu. Pada era-era sebelumnya ketika muda, isinya tentang percintaan, ya saya pernah juga menulis tentang puisi-puisi cinta, tentang romantisme, terus kegagalan cinta, itu juga saya tulis juga. Jadi sekali lagi saya tidak pernah fokus pada satu objek tertentu untuk dijadikan karya, tetapi ini ya seiring dengan berjalannya waktu kita mengikuti saja. Karena sumber-sumber ide itu kan bermacam-macam. Kita tidak fokus pada satu persoalan misalnya tentang feminisme, tidak, tapi seiring dengan berjalannya waktu apa yang terjadi. Ini menarik, ini memunculkan pengalaman politik tersendiri, maka lalu kita tuangkan dalam karya. Berarti menjadi seorang sastra itu harus up to date ya Pak Agung ya? Betul Mas, sastrawan harus up to date. Kita harus mengikuti perkembangan
zaman. Kalau tidak demikian maka kita akan tertinggal. Tidak akan mungkin kita mengungkap tentang peristiwa-peristiwa masa silam saja, tidak. Kalau kita mengikuti atau mengungkapkan masa-masa silam dalam bentuk karya, maka kita tidak akan mengikuti perkembangan yang akan datang. Ini harusnya dihindari. Namanya sastrawan, penyair atau penulis siapapun yang masih belajar atau sudah senior itu tetap harus up to date mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan yang sekarang apa yang terjadi ya kita ikuti. Tinggal kita counter, cocok enggak, kalau enggak ya kita tuangkan dalam karya. Baik. Lalu Pak Agung, apakah karya sastra itu hanya melulu soal puisi, soal cerpen, drama, novel? Apakah lirik lagu itu termasuk karya sastra, Pak Agung? Untuk karya sastra modern kita mengenal adanya puisi, cerpen, novel, drama, teks drama. Itu termasuk jenis karya sastra modern yang sudah dilakukan ya. Ada sebuah pertanyaan dari Mas Aji yang menarik, apakah puisi itu termasuk karya sastra? Saya jawab iya. Tetapi harus kita lihat dulu puisi syair lagu yang seperti apa. Contoh ya, syair lagunya Bimbo, kemudian Ebit G. Adi itu berasal dari puisi loh, Mas. Bagus kan kalau coba cermati syair lagu yang disampaikan oleh Ebit G. Adi, tanyakan pada rumput dan yang bergoyang dan sebagainya. Itu kan bahasa-bahasa yang indah, bahasa-bahasa sastra, bahasa-bahasa yang puitis itu. Jadi itu termasuk syair lagu itu termasuk sastra atau puisi. Era sekarang saya amati juga banyak puisi-puisi yang dimusikalisasi. Misalnya Mas Jainuri, seorang penyair, seorang dramawan dari Surabaya ini, yang banyak menggarap naskah-naskah drama. Karya-karya beliau puisi-puisinya juga dimusikalisasi. Bedek Sigar kalau tidak salah ya, Bedek Sigar ya. Kemudian karya-karya puisi Sapardi Djoko Damono juga dimusikalisasi. Masih banyak penyair yang lainnya yang karya-karyanya juga dimusikalisasi. Bahkan kalau dilacak di Google, puisi-puisi saya itu ada yang dimusikalisasi oleh orang-orang lain. Muncul di situ. Silakan dilacak di Google. Ada beberapa puisi saya, baik puisi bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa, dimusikalisasi oleh kawan-kawan. Kadang ada kawan penyair, ada juga kawan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang kalau tidak sesuatu muncul itu. Saya juga tidak tahu, tiba-tiba melihat muncul ada di YouTube. Oke, Pak Agung. Lalu Pak Agung, apakah karya sastra ada copyright atau hak cipta? Pada prinsipnya karya itu soal hak cipta ini harus kita daftarkan, Mas. Oh begitu. Harus kita daftarkan. Kalau tidak didaftarkan, kadang-kadang karya itu bisa dijiplak oleh orang lain. Kasus-kasus penjimplakan terhadap karya ini sangat banyak. Misalnya karya penyair A diambil oleh orang lain, dinamai sendiri. Itu banyak terjadi kalau kita amati di media sosial seperti Facebook. Nah, oleh karena itu kita sebaiknya tidak membiasakan diri untuk mengambil karya orang lain. Nah, ini kalau misalnya sudah kita daftarkan hak ciptanya, hak patennya, kan bisa dipermasalahkan secara hukum, bisa kita tuntut itu ya. Tapi sekali lagi saya menghimbau kepada generasi muda, kalau ingin berkarya, ya berkaryalah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jangan misalnya mengambil karya orang lain dinamai nama kita sendiri, jangan, itu namanya plagiasi, mengambil milik orang lain. Ini ada undang-undangnya, nanti daripada kita terjaring oleh undang-undang itu, maka nanti berurusan secara hukum, repot gitu ya. Lebih baik kita berkarya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Soal kualitas karya ini proses lah itu. Ya. Baik Pak Agung. Lalu pertanyaan selanjutnya mengenai karya sastra lama dan modern. Yaitu pertanyaannya, perbedaan karya sastra lama dan modern itu seperti apa? Tapi sebelum Pak Agung jawab, kita kembali setelah yang satu ini. Tetap di podcast Pokoknya Senang.